Mari kita buka sama-sama di Yakobus 5 ayat 7. Peringkopnya dengan judul bersabar dalam penderitaan. Bersabar dalam penderitaan ini makna yang sangat luas. Dan saya mau menyampaikan ini, kita sama-sama, saya dan saudara sama-sama harus bersabar dalam momen pandemi ini. Kita memang sekarang ini kita harus benar-benar kita sabar. Kalau kita nggak sabar, nggak mungkin kita bisa selamat. Loh Pak, berarti yang nggak sabar berarti nggak selamat Pak? Bukan seperti itu. Tetapi orang yang tidak sabar pasti ada rasa kekhawatiran, ada rasa ketakutan. Saya dan saudara pasti sama. Saya beberapa 2 bulan yang lalu saya juga khawatir, was-was. Wow, keren sekali ya. Setiap hari kita mendengar saudara-saudara kita, entah itu whatever agamanya, tetapi makhluk ciptaan Tuhan. Setiap hari saya mendengar angka kematian semakin melonjak. Saya juga pada waktu itu, kita juga hamba Tuhan, juga manusia biasa. Kita pasti takut, kita pasti khawatir, kita pasti juga was-was. Tetapi Tuhan kita hebat. Saya 2 bulan di tempat kerja saya juga, saya pun sangat khawatir juga. Teman-teman kita juga, saudara-saudara kita yang di dalam perusahaan, wow, ada yang sakit. Tetapi kita pun di sini kita sama-sama belajar di Yakobus 5 ayat 7. Mari kita baca sama-sama 3, 2, 1. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudara, seorang petani pun harus bersabar menunggu hasil panennya. Apalagi kita yang sekarang ini dengan pandemi seperti ini, bukan hanya negara Indonesia aja, tetapi seluruh dunia. Tapi saya percaya pandemi ini akan cepat selesai. Dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Rencananya bukan rencana kecelakaan, tetapi rencana yang indah buat kita semua. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Pada saat kita bersabar, ujian pun pasti akan datang, kekhawatiran pasti ada. Itu adalah iblis yang selalu menghantui kita, karena dia selalu memberikan kita bisikan-bisikan yang tidak benar. Jadi rasa kekhawatiran itu, rasa ketakutan itu sebetulnya iblis yang berbicara. Akhirnya kita sendiri menjadi terlena. Tetapi anak-anak Tuhan tidak mungkin seperti itu. Bersabar dalam penderitaan, kita pun tidak perlu kita, salah satunya kita harus, oh ya, kita nggak boleh berteman sama teman kita atau saudara kita. Bukan seperti itu saudaraku. Tetapi kita pun berteman, tetap berteman. Kita pun jangan memikir, wah teman kita ini kira-kira atau tamu kita ini yang datang itu kira-kira OTG enggak ya? Wow, pasti kita berpikiran begitu, apalagi kalau saudara kita. Pada saat itu saudara dan saya pasti sama. Saya pun mengalami seperti itu. Rasa PD saya hilang. Jadi saya pun was-was sekali terhadap orang yang meskipun mereka pun memakai masker, saya pun pasti khawatir. Khawatir apa? Waduh, tagihan saya juga belum selesai saudaraku soalnya. Nah, di saat itu ya, kita pun sendiri jangan pernah kita
mengucilkan diri atau kita pun takut. Tetapi rasa ketakutan itu kita gantikan rasa kemenangan. Dan kita pun harus selalu berdoa. Kuncinya adalah berdoa, saudaraku. Tidak ada yang lain. Pada saat kita dalam diri kita sendiri selalu khawatir tentang, padahal di 1 Petrus 5 ayat 7 kita harus membuang rasa kekhawatiran itu. Betul? Berarti di dalam Alkitab ini, di firman Tuhan mengatakan 1 Petrus 5 ayat 7, kita membuang rasa kekhawatiran, rasa ketakutan. Ngapain? Loh, Bapak kan sudah hamba Tuhan, kenapa Bapak juga takut? Ya, hamba Tuhan juga manusia, bukan robot, bukan dewa. Kita sama-sama manusia. Sekarang ini rasa ketakutan kita memang luar biasa. Apalagi kita mau salaman dengan teman kita atau saudara kita. Betul enggak? Rasa kekhawatiran itu ada. Jujur saudaraku, rasa kekhawatiran itu pasti ada. Kita pun enggak ngerti teman kita ini OTG atau teman kita ini mbak virus. Tetapi enggak usah kita mikir seperti itu saudaraku. Yang penting itu satu, kita yakin dan percaya bahwa kita selalu dilindungi sama Tuhan. Sebelum kita berangkat beraktivitas, kita pun selalu kita berdoa. Jangan lupa, jangan kita pagi-pagi kita langsung lihat, oh ya siapa yang WA ya, pagi-pagi, oh mungkin yang pertama Facebook dulu atau Instagram dulu. Gak mungkin, kita jangan seperti itu. Ini 2021, kita harus benar-benar kita cari Tuhan, bukan cari yang lain, bukan cari HP yang sekarang 4G atau apapun, tetapi kita memang harus kita cari Tuhan. Bersabar dalam penderitaan ini, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Pasti ada maksud yang terbaik buat kita. Tidak mungkin tidak. Karena apa? Sudah dijanjikan. Seorang petani pun jika bersabar, dia musim panennya akan tiba, dia akan mendapatkan keuntungan. Sama dengan kita. Pada saat kita bersabar dalam pandemi gini, kita juga harus benar-benar, tidak mungkin Tuhan tidak tutup mata saudaraku. Pasti Tuhan akan tahu umatnya. Jika kita sudah melewati masa pandemi ini, berarti kita ada mempunyai kemenangan dari Tuhan. Dan kita pun semua, kita berapa 2 tahun saudaraku, 2 tahun ini kita merayakan Natal, kita juga nggak bisa. Betul? Kita merayakan Natal tidak bisa, tetapi saya percaya pandemi ini akan cepat selesai kalau kita bersabar dan memohon kepada Tuhan agar segala pandemi ini kita musnahkan di muka bumi ini. Yang setuju katakan amin. Mana aminnya? Tok kurang kencang. Yang setuju katakan amin. Yes, gitu namanya. Itu namanya anak-anak Tuhan yang selalu siap menghancurkan segala virus maupun serangan. Serangan ini kita bilang bukan serangan ibarat perang saudaraku. Kita perang melawan virus. Nah, apabila kita kelihatan teman kita mungkin batuk, mungkin apa, ya kita kasih informasi supaya mereka pun jangan lupa memakai masker atau jangan lupa mencuci tangan sebelum makan. Nah, karena apa? Kebiasaan kita begitu kelihatan lauk paut yang enak atau ayam goreng, kita langsung sikat, lupa ini tangannya, bahwa tangan satu hari kita memegang apa saja. Bisa kalian hitung? Gak mungkin saudaraku, saya pun tidak bisa menghitung. Satu hari saya memegang apa saja jari-jari tangan saya. Yang benar gak? Soalnya apa? Saya pun dikasih suatu dokter bilang sama saya begini, Pak, coba Bapak pikir, Bapak satu hari bisa gak menghitung berapa jari Bapak memegang benda-benda. Waduh, kalau saya satu hari gak mungkin saya bisa menghitung. Mungkin kita bisa memegang HP beberapa kali, atau juga memegang benda-benda yang lain. Mungkin
kita juga naik motor, mungkin kita makan, ambil piring, itu kan semua megang benda-benda. Nah, kita nggak akan mungkin bisa. Nah, saudaraku, di ayat 7 ini, seorang petani pun sangat-sangat bersabar. Tuhan itu sanggup menyelesaikan, apalagi namanya virus kayak begini, saudaraku. Tuhan bisa mengubah segalanya kok, mujizatnya Tuhan itu luar biasa. Betul? Apalagi namanya virus, tinggal Tuhan satu kali hembuskan nafas, virus akan kocar-kacir, pasti mati. Gak mungkin istilahnya kita bilang virus akan menjadi hidup, karena Tuhan kita ajaib, Tuhan kita besar, Tuhan kita luar biasa, Dia raja di atas raja. Nah, kita baca sama-sama di ayat ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Loh, ini pesan Tuhan, saudaraku. Saya berdoa, saya minta Tuhan, Tuhan maunya Tuhan bagaimana? Tuhan mau menyampaikan apa? Saya menemukan ayat ini sungguh luar biasa. Saya beberapa kali saya baca, wow, sungguh sampai saya menangis dalam hati saya. Oh iya ya, kita ini bukan hanya bersabar dalam pandemi, bersabar dalam segala hal. Mau dalam rumah tangga, mau dalam pekerjaan, mau dalam hal apapun, pelayanan, kita intinya bersabar, saudaraku. Poin utama, jika kita tergesa-gesa, hasilnya bagus enggak? Kalau kita tergesa-gesa, hasilnya bagus enggak? Tidak bagus. Kalau kita tergesa-gesa, hasilnya pun tidak akan bagus dan sesuai dengan rencana kita. Tetapi di sini di ayat yang ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Meneguhkan hati kita itu caranya bagaimana? Meneguhkan hati kita, kita benar-benar antara apa ini namanya? Mulut sama hati harus selalu sama. Jangan sampai mulut sama hati berbeda. Ada juga orang hatinya baik tapi mulutnya kotor. Ada juga orang mulutnya kotor tapi hatinya baik. Tetapi ini harus balance, saudaraku. Mulut dan hati dan pikiran kita harus jadi satu. Itulah Tuhan yang paling senang seperti itu. Tidak mungkin kita, kalau kita pikiran kita kotor, mulut kita kotor, hati kita kotor, kira-kira Tuhan senang enggak? Enggak mungkin, saudaraku. Mari kita baca yang ayat ke-9 sama-sama. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Nah, kalau kita tidak bersabar, hasilnya apa, saudara? Pasti kita menyalahkan Tuhan. Betul apa enggak? Siapa yang sering menyalahkan Tuhan? Enggak apa-apa, ngaku deh. Saya juga pernah. Saya belum bertobat, saya pernah menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa kok saya dilahirkan jadi orang yang tidak kaya ya? Padahal teman-teman saya menjadi seorang yang kaya, punya mobil, punya segalanya, punya orang tua yang baik. Kenapa kok saya tidak? Jawabannya hanya bersabar. Tunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu pasti indah. Yang setuju katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Di sini, saudaraku, kunci bersabar dalam penderitaan kita baca sama-sama di ayat yang 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kalau kita bersabar, kunci jawabannya ada di ayat yang ke-11.
Kalau kita tergesa-gesa, kunci jawabannya banyak, yaitu Anda belum berhasil menjadi anak Tuhan. Cukup itu aja yang saya mau bagikan buat saudara di sore hari ini. Kita sama-sama belajar, bersabar. Apapun penderitaan saudara, baik sekarang kehilangan pekerjaan, baik sekarang kehilangan orang tua, atau apapun saudara, kuncinya cuma bersabar. Kalau kehilangan pacar gimana? Cari lagi Pak. Kehilangan istri bagaimana? Cari lagi Pak. Bukan saudara, tetapi kita harus bersabar. Bukan tergesa-gesa, oh cari istri, cari pacar lagi. Bukan. Semua Tuhan pasti ada waktunya. Waktu Tuhan yang terbaik buat kita. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.